Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu, Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak, kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa respon beliau? Kan selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Tapi DPR-nya enggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul, karena DPR itu hanya Korea-Korea aja. Gitu. Ya kan? Saya bilang gitu ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Iya. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau untuk ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah, kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredarannya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Ternyata yang bermasalah di negara ini bukan presidennya, tetapi DPR-nya. Jokowi 2 kali mengajukan undang-undang perampasan aset, tetapi ditolak oleh DPR yang mendengar kata Megawati. Dan Prabowo mengajukan para koruptor itu dikirimkan ke pulau terasing yang tidak berpenghuni, tetapi lagi-lagi ditolak oleh DPR yang ngikut kata Megawati. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, presidennya DPR itu siapa? Presidennya DPR itu siapa? Memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Siap. Ini laksanakan Pak. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu memudahkan proses-proses samanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Pantas aja tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset yang diajukan Presiden Jokowi dulu saat Presiden Jokowi menjabat, karena mereka sendiri pelaku korupsi. Ini sedang diungkap oleh KPK bahwa Komisi 11 2 anggotanya jadi tersangka kasus korupsi CSR, BI, dan OJK. Jadi OJK dan BI memberikan hibah dana CSR kepada Komisi 11 untuk bantuan sosial melalui yayasan-yayasan, tapi dikelola oleh Komisi 11, terutama oleh 2 orang ini bernama ST dan Hagi, yang satu politisi Nasdem, yang satu politisi Gerindra. Tetapi uang tersebut bukannya untuk bantuan sosial, tetapi masuk ke rekening pribadi. Ada untuk bantuan sosial tapi hanya sedikit. Seumpamanya seharusnya membangun 10 rumah, tetapi mereka hanya membangun 2 rumah. Dan di foto-foto dari macam angle, di LPG-nya laporannya 10 rumah. Begitu.
Dan si ST ini sudah jujur kepada KPK bahwa hampir sebagian besar anggota Komisi 11 menerima dana tersebut. Dan sedang diselidiki apakah kemungkinan besar dana tersebut pun masuk ke partai-partai. Nah, sekarang gimana? Pantas aja kan undang-undang perampasan asetnya ditolak sama mereka ya, karena mereka sendiri sebagian besar pelaku korupsi. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebelumnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR, dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya nanti diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Ya, itu ya teman-teman penjelasan dari Profesor Mahfud ya. Lalu juga divalidasi lah ya oleh ucapan dari Prof. Yusril Iza Mahendra tentang bagaimana Pak Jokowi sudah mengusulkan RUU perampasan aset sebagai inisiatif dari pemerintah ke DPR. Nah, jadi sekarang sudah diambil alih menjadi inisiatif DPR ya teman-teman. Kita tunggu kapan DPR mau menggodok undang-undang itu. Ya, dari era Pak Jokowi ternyata Pak Jokowi ini udah berjuang ya di berbagai forum, bersuara ya teman-teman, menyuarakan ya teman-teman. Jadi bukan cuman diam-diam di belakang meja ya teman-teman, tetapi Pak Jokowi sudah menyuarakannya di berbagai kesempatan. Artinya Pak Jokowi siap dimintai pertanggungjawaban untuk mendukung ya teman-teman RUU tersebut, dan dibuktikan dengan mendorong DPR. Tetapi karena ini memang undang-undang yang sangat teman-teman tegas gitu ya, merampas ya teman-teman aset koruptor, tentu Pak Jokowi ya walaupun dia mengancam bisa keluarkan Perpu, Pak Jokowi masih menanti ya teman-teman bagaimana DPR ini menggodoknya agar berkeadilan, menyerap aspirasi dari berbagai pihak ya teman-teman, begitu ya teman-teman. Jadi saya yakin Pak Jokowi berani aja keluarkan Perpu, tetapi Pak Jokowi masih menunggu nih DPR langkahnya bagaimana ya teman-teman, karena ini undang-undang nggak main-main RUU ini. Jadi harus menyerap berbagai aspirasi, harus ada undang-undang itu harus ada filosofinya ya teman-teman, ada muatan-muatan akademisnya. Jadi itulah betapa greget dan pengen cepatnya Pak Jokowi itu undang-undang perampasan aset ini ya diteriakkan juga oleh Profesor Mahfud di hadapan DPR, di depan Bambang Pacul ya teman-teman. Pak Jokowi ingin segera undang-undang ini selesai di era dia gitu teman-teman. Tapi apa boleh dikata, karena Pak Jokowi bukan ketua umum partai ya. Jadi itulah kendala dan tantangan yang selama ini mungkin banyak orang nggak tahu bagaimana Pak Jokowi berjuang sendirian. Ya tentu bersama Profesor Mahfud ya dan orang-orang yang loyal kepadanya untuk undang-undang perampasan aset ini ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.